Beberapa hari kemudian, seorang pria bernama Naeng Hayun menemui Jo Shin Yun, lalu memberikan sebuah surat. Naeng Hayun kemudian berkata, "Saya punya berita penting untuk disampaikan." Ini adalah surat dari Gayang, Jo Shin Yun, lalu membuka surat yang dibawa oleh Naeng Hayun. Ekspresi wajah Jo Shin Yun berubah setelah membaca surat tersebut. Menyadari perubahan ekspresi wajah Jo Shin Yun, Naeng Hayun pun bertanya, "Ada apa, Ketua Pelataran?" Jo Shin Yun lalu menjawab dengan ekspresi wajah kesal. "Seluruh logistik kita di Gayang sudah dicuri. Ini tak boleh dibiarkan. Sekarang, beritahu mereka untuk menggunakan apa yang sudah kupersiapkan." Naeng Hayun pun mengiyakan perintah Jo Shin Yun lalu pergi dari sana. Beberapa jam kemudian, kali ini, giliran seorang pria berambut putih yang mendatangi ruangan Jo Shin Yun. Pria berambut putih itu kemudian menyapa Jo Shin Yun. Jo Shin Yun lalu bertanya kepada pria berambut putih tersebut, "Apa maksud dari kedatangan ahli strategio ke sini?" Pria berambut putih itu menjawab, "Aku hanya kebetulan lewat sini dan ingin bertukar salam saja." Meskipun jawaban pria berambut putih itu terdengar sopan, tapi ekspresi wajah Jo Shin Yun nampak tidak senang. Pria berambut putih itu adalah Yo Jung Wol. Yo Jung Wol adalah ketua pelataran rahasia. Dan juga, seorang ahli strategi jenius di aliansi surga giok ini. Yo Jung Wol juga dikenal sebagai dalang 10 langkah. Dirinya mampu mempertimbangkan setiap faktor dari sebuah rencana, hanya dengan 10 langkah. Jo Shin Yun yang sudah mengetahui reputasi dan sepak terjang Yo Jung Wol, tentu tahu jika kedatangannya ke sini tak sesederhana kelihatannya. Jo Shin Yun kemudian membuatkan teh untuk Yo Jung Wol. Mereka berdua kemudian minum teh bersama. Di sela-sela minum teh, Yo Jung Wol memuji teh yang disajikan Jo Shin Yun. Jo Shin Yun yang sudah tak sabar kemudian bertanya pada Yo Jung Wol, "Cukup basa-basinya. Bisakah Anda memberitahu maksud kedatangan Anda ke sini?" Yo Jung Wol menjawab dengan tenang, "Seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya hanya ingin memberi salam." Jo Shin Yun yang sudah muak kemudian berbicara lagi, "Tidak perlu terus basa-basi. Hubungan kita tidak cukup dekat untuk saling bertukar salam." Yo Jung Wol kemudian menjawab, "Tolong pertimbangkan kembali tentang mobilisasi regu pasukan darah tersembunyi." Jo Shin Yun menanyakan alasannya. Yo Jung Wol kemudian menjelaskan, "Regu pasukan darah tersembunyi seperti pisau bermata dua. Jika sesuatu berjalan buruk, maka akan sangat berbahaya." Jo Shin Yun kemudian bertanya, "Mengapa Anda memberitahu saya mengenai hal ini? Bukankah Anda harusnya mengatakan ini ke pelataran utama?" Yo Jung Wol menjawab dengan tenang, "Karena ketua pelataran utama hanya mendengarkanmu dan tidak pernah mendengarku." Setelah itu, Yo Jung Wol pun pamit lalu pergi. Saat sudah berada di luar, Yo Jung Wol menghela nafasnya lalu berkata, "Rasanya selalu tidak mudah setiap kali aku pergi ke pelataran dalam." Yo Jung Wol lalu berjalan pergi meninggalkan pelataran dalam. Tiba-tiba saja, seorang gadis memanggilnya sambil berlari. Yo Jung Wol pun berhenti lalu berkata pada gadis itu, "Tidak perlu berlari, nanti kau jatuh." Gadis itu adalah Lim Sobo. Lim Sobo kemudian bertanya, "Master, apa usahamu berhasil?" Yo Jung Wol menghela nafasnya lalu menjawab, "Orang itu tidak pernah mendengarkan perkataan orang lain." Melihat ekspresi masternya, Lim Sobo pun tersenyum lalu berbicara, "Jangan menyerah. Aku yakin, Anda pasti bisa menemukan solusinya." Yo Jung Wol kemudian bertanya pada Lim Sobo, "Sobo, apakah orang itu tetap masih belum berubah pikiran?" Orang yang ditanyakan oleh Yo Jung Wol adalah Nam Woo Gyeong. Lim Sobo kemudian menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Orang itu benar-benar masih sangat keras kepala. Melihat ekspresi muridnya yang terlihat sedikit frustasi, Yo Jung Wol pun menepuk kepala Lim Sobo sambil berbicara. Seperti itulah orang-orang dari klan Hao. Terlebih, dia adalah penerus dari pemimpin klan Hao. Tentu dia akan terus bersikap waspada. Kalau kau ingin mengalahkannya, kau perlu waktu untuk memenangkan kepercayaannya. Lim Sobo kemudian menjawab, "Aku sudah menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mengalahkannya. Bukankah itu sudah cukup? Sejujurnya, aku tidak mengerti. Kenapa kita membutuhkan klan Hao? Kita memiliki kemampuan mengumpulkan informasi yang lebih baik.
Mereka hanya mengumpulkan informasi lewat rakyat jelata dan orang-orang kelas rendah. Setelah mendengar jawaban Lim Sobo yang penuh dengan kesombongan, Yo Jungwol pun berbicara. Sobo, kurasa kau salah paham. Aliansi Surga Giok tidak lebih baik dari klan Hao dalam hal mengumpulkan informasi. Terutama informasi di lapangan. Kamu harus selalu memperhatikan daerah yang lebih rendah. Perubahan besar untuk menggerakkan dunia, selalu dimulai dari daerah yang lebih rendah. Jangan lupakan itu. Lim Sobo pun merenungkan tentang daerah yang lebih rendah yang masternya katakan itu. Untuk saat ini, dirinya tidak terlalu mengerti ucapan masternya. Namun, Lim Sobo yakin jika masternya benar. Sementara itu, di asrama pasukan ke-13, Li Guat dan Qi Jinfi sedang terdiam di asrama. Mereka berdua sama sekali tidak melakukan aktivitas apapun dari pagi hari. Hal ini karena jumlah anggota regu pasukan ke-13 masih sedikit. Jadi, pasukan ke-13 untuk sementara belum diberikan tugas. Qi Jinfi bertanya pada Li Guat. Pemimpin regu, apa kau tidak bosan, diam seperti ini sepanjang hari? Kau harusnya keluar dan menemui seorang wanita. Kau sebenarnya cukup tampan, para wanita akan berbaris untuk menemuimu. Li Guat menjawab. Aku tidak peduli tentang hal itu. Li Guat kemudian beranjak dari tempat duduknya, lalu bersiap untuk pergi. Melihat hal ini, Qi Jinfi pun bertanya. Lalu, Anda mau kemana? Li Guat kemudian menjawab. Kamu harusnya bergabung dengan Balai Intelijen Surgawi, dan bukan bergabung ke aula luar. Balai Intelijen Surgawi adalah tempat di mana seseorang mencari tahu apa yang dilakukan orang lain. Dan mengumpulkan informasi. Sepertinya, itu adalah tempat yang cocok untukmu. Qi Jinfi tertawa lalu berkata. Tapi aku lebih senang berada di sini denganmu, pemimpin regu. Li Guat terdiam, lalu berpikir jika Qi Jinfi adalah orang yang aneh. Setelah itu, Li Guat pun pergi menuju rumahnya yang berada di daerah kumuh. Di sisi lain, Lim Sobo sedang berjalan-jalan di daerah kumuh sambil terus memikirkan ucapan masternya. Dirinya sedang memikirkan bagaimana caranya membujuk Nam Woo Gyeong. Tiba-tiba saja, dirinya menabrak seseorang. Hal ini juga secara langsung membuyarkan konsentrasinya. Lim Sobo kemudian berkata kepada seseorang yang menabraknya. Hei, kau jalan dengan mata tertutup ya? Kau harusnya hati-hati. Kau ingin mati hah? Lim Sobo kemudian merasa terkejut. Ternyata, orang yang bertabrakan dengannya adalah Li Guat. Li Guat kemudian bertanya pada Lim Sobo. Kau mau kemana? Lim Sobo menjawab. Aku sedang jalan-jalan. Li Guat kemudian membalas. Berbahaya bagi seorang gadis kecil sepertimu berkeliaran di daerah kumuh sendirian. Lim Sobo kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Jangan meremehkan aku, hanya karena aku seorang gadis. Aku sudah berlatih seni bela diri. Li Guat pun hanya bisa menghela nafas setelah mendengar jawaban Lim Sobo. Lim Sobo kemudian bertanya kenapa Li Guat bisa berada di sini. Li Guat menjawab jika dirinya akan pulang ke rumahnya yang berada di dekat sini. Lim Sobo kaget karena Li Guat bisa memiliki rumah. Pasalnya, gaji prajurit aula luar sangat sedikit. Tiba-tiba saja, Nam Woo Gyeong muncul, lalu berkata pada Li Guat. Bagaimana bisa kau bersama gadis itu? Berhati-hatilah, hantu kecil itu akan menempel padamu selamanya. Lim Sobo kemudian berbicara. Siapa yang hantu kecil? Bagaimana bisa kau mengatakan itu kepada orang hidup? Mereka berdua pun bertengkar. Melihat hal ini, Li Guat pun berbicara kepada mereka berdua. Aku akan pulang dulu, kalian berdua bersenang-senanglah. Nam Woo Gyeong kemudian berbicara pada Li Guat. Apa kau punya rumah di sini? Kalau begitu, kau harusnya mengadakan pesta pindah rumah. Li Guat awalnya menolak. Namun, mereka berdua memaksa untuk ikut ke rumahnya. Nam Woo Gyeong bersikeras jika dirinya akan membeli minuman untuk acara pesta pindah rumah ini. Sementara itu, Lim Sobo yang akan membeli makanannya. Akhirnya, mereka pun mengadakan pesta sederhana di rumah Li Guat. Setelah mengamati rumah Li Guat, Nam Woo Gyeong pun memuji jika rumah ini cukup bagus untuk ditinggali satu orang saja. Sementara itu, Lim Sobo memuji jika rumah di daerah ini ternyata cukup bagus. Meskipun mereka berdua memuji. Namun, entah kenapa, Li Guat merasa jika mereka berdua sedang menghina rumahnya. Pesta pindah rumah pun berlanjut.
Mereka bertiga pun mulai minum-minum. Namun, perdebatan antara Namugyong dan Lim Sobo terus berlanjut. Hal ini benar-benar mengganggu Li Guak. Pasalnya, baik Namugyong maupun Lim Sobo sama-sama tidak mau kalah. Mau tidak mau, Li Guak pun harus minum-minum sambil mendengarkan perdebatan mereka berdua. Hari pun mulai gelap. Tiba-tiba saja, Namugyong berbicara pada Li Guak. Aku baru beberapa kali bertemu denganmu. Tapi aku menyukaimu. Aku akan memperlakukanmu seperti adik mulai sekarang. Dan, kau juga harus memperlakukanku seperti seorang kakak. Mendengar hal itu, baik Li Guak maupun Lim Sobo sama-sama terkejut. Li Guak kemudian menolak tawaran Namugyong. Li Guak beralasan jika tawaran Namugyong tak masuk akal. Pasalnya, mereka berdua baru bertemu sebanyak 3 kali saja. Li Guak juga berpikir rasional. Dirinya tidak tahu latar belakang Namugyong akan jadi bahaya di kemudian hari jika dirinya terlalu dekat dengan sembarang orang. Namugyong pun mengerti dan tidak mempermasalahkan penolakan Li Guak. Sementara itu, Lim Sobo merasa bingung. Pasalnya, Namugyong adalah orang yang sangat keras kepala dan juga penuh perhitungan. Dirinya sudah berusaha keras membujuk Namugyong untuk menerima tawaran yang diberikan masternya. Namun, Namugyong selalu menolak. Tapi, hari ini dirinya melihat Namugyong mengajak Li Guak untuk menjadi saudaranya. Ini benar-benar membingungkan. Lim Sobo kemudian menyimpulkan jika ada hal istimewa yang dimiliki Li Guak. Lim Sobo juga merasa jika Li Guak sudah banyak berubah dibanding 3 tahun lalu. Mereka bertiga pun terus minum-minum. Tepat tengah malam, Namugyong dan Lim Sobo pun pamit untuk pulang. Saat berjalan pulang, Lim Sobo mencoba kembali mengajak Namugyong untuk menerima tawaran kerjasama dari masternya. Namun, Namugyong menolak karena dirinya saat ini sedang mabuk dan tak mengerti ucapan Lim Sobo. Lim Sobo pun kesal lalu berjalan pergi seorang diri. Sementara itu, Namugyong terus berjalan sendiri sambil sempoyongan karena mabuk. Setelah dirasa keberadaan Lim Sobo sudah jauh dari sana, Namugyong pun menggunakan tenaga dalamnya untuk menetralkan alkohol yang berada di dalam tubuhnya. Seketika Namugyong pun sudah tidak mabuk lagi. Tiba-tiba saja, seorang pria tua muncul di belakangnya. Pria tua itu kemudian berbicara pada Namugyong. Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau meminta seorang pria dari aula luar itu untuk menjadi seorang saudara? Namugyong tersenyum lalu menjawab. Karena hal ini menarik. Li Guak pernah pergi ke Gunung Sohua. Padahal, setahun yang lalu, dirinya hanya terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Li Guak adalah korban dari Guan Il Hyeon yang melampiaskan amarahnya karena gagal memburu si tinju gila. Namun, aliansi surga giok tak menegakkan keadilan untuknya. Dan, malah membiarkan Guan Il Hyeon lolos tanpa hukuman sama sekali. Menurutmu, bagaimana perasaannya terhadap aliansi surga giok? Setelah mendengarkan penjelasan Namugyong, pria tua itu pun berkata, sepertinya, itu bukan satu-satunya alasan kau tertarik padanya. Namugyong kemudian menjawab, dia juga mempelajari seni bela diri yang kuat. Aku melihatnya dari jejak latihan yang ada di rumahnya. Tidak seperti prajurit aula luar yang lain, dia sudah berada di tingkat yang lebih tinggi. Bahkan, dari jejak latihan yang aku lihat, aku tak bisa menebak seberapa jauh kekuatannya dan juga seni bela diri apa yang dia gunakan. Karena penasaran, pria tua itu bertanya lagi. Apakah mungkin dia mata-mata dari rombongan iblis surgawi? Ataukah dia belajar seni bela diri khusus? Namugyong kembali tersenyum lalu menjawab. Itu sebabnya aku akan terus mendekatinya dan menjadikannya saudara. Siapa yang tahu, dia mungkin akan menjadi sekutu terkuat kita di masa depan. Beberapa hari kemudian, di wilayah perbatasan aliansi surga giok dan rombongan iblis surgawi, terlihat seorang pria berjubah putih sedang berjalan seorang diri. Tiba-tiba saja, 2 orang pria muncul dari balik pepohonan. 2 orang pria itu adalah pencuri. Mereka berdua kemudian meminta si pria berjubah putih itu untuk memberikan semua barang bawaan yang dirinya bawa kepada mereka berdua. Namun, si pria berjubah putih itu menolak. Kedua pencuri itu nampak tidak senang dengan penolakan tersebut. Salah satu pencuri itu kemudian menyerang pria berjubah putih tersebut. Namun, entah apa yang terjadi. Tangan pencuri itu tiba-tiba terluka, seolah-olah sudah tertebas oleh pedang. Kedua pencuri itu bingung.
Kenapa, dan bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan, pria berjubah putih itu sama sekali tidak terlihat bergerak. Kebingungan melanda kepala mereka berdua. Namun, kebingungan itu tak bertahan lama. Beberapa detik kemudian, mereka berdua pun mati tanpa mengetahui bagaimana caranya si pria berjubah putih itu menyerang mereka. Sementara itu, di tempat yang tak jauh dari sana, beberapa orang seniman bela diri dari sekte kecil dan juga sekte menengah kini sedang berbondong-bondong untuk pergi menuju tempat pertemuan dengan utusan dari Aliansi Surga Giok. Hal ini, karena mereka menerima ajakan Aliansi Surga Giok untuk bersama-sama berperang melawan rombongan iblis surgawi. Bagi seniman bela diri dari sekte kecil dan menengah seperti mereka, tentu tawaran ini tak bisa dilewatkan begitu saja. Pasalnya, dengan bergabung dengan Aliansi Surga Giok, mereka akan mendapatkan perlindungan. Tiba-tiba saja, seorang pria berbadan besar menghalangi jalan mereka. Para seniman bela diri itu tentu bingung dengan tingkah pria besar tersebut. Salah satu dari mereka kemudian mencoba menghampiri pria besar tersebut. Tiba-tiba saja, pria besar itu berbalik lalu kemudian berkata, "Kalian para serangga. Sepertinya, kalian berpikir bisa bertahan jika bergabung dengan Aliansi Surga Giok." Pria besar itu terdiam sejenak lalu berbicara lagi. "Bunuh mereka semua." Tiba-tiba saja, puluhan orang berjubah muncul dari bawah tanah dan juga dari balik pohon. Orang-orang itu lalu menyerang para seniman bela diri yang akan pergi ke Aliansi Surga Giok tersebut. Pertempuran pun terjadi. Pria besar itu bernama Go Jinrak. Go Jinrak dan orang-orang yang tiba-tiba muncul itu berasal dari rombongan iblis surgawi. Hasil dari pertempuran ini sudah jelas. Go Jinrak beserta bawahannya lah yang menang. Sementara itu, di tempat yang tak jauh dari sana, beberapa orang seniman bela diri yang merupakan utusan dari Aliansi Surga Giok kini sedang menunggu kedatangan para seniman bela diri dari sekte kecil dan menengah yang akan pergi ke Aliansi Surga Giok. Tiba-tiba saja, seorang pria datang sambil berlari. Pria itu kemudian berbicara kepada seorang pria yang merupakan pemimpin utusan dari Aliansi Surga Giok. Pria itu berkata dengan wajah penuh ketakutan, "Ada masalah besar. Dalam perjalanan ke sini, rombongan iblis surgawi menyergap kami. Semua orang sudah mati." Ucapan pria tersebut tentu mengagetkan semua orang yang ada di sana. Pria berbaju merah yang merupakan pemimpin utusan kemudian bertanya, "Apa kau bilang? Bicaralah dengan jelas dan jelaskan situasinya. Lalu, bagaimana caranya kau bisa lolos?" Pria itu kemudian menunduk lalu menjawab sambil tertawa. "Karena saya berasal dari rombongan iblis surgawi." Jawaban pria itu kembali mengejutkan semua orang. Perlahan-lahan, wajah pria itu berubah menjadi wajah Guan Il-hyeon. Salah seorang seniman bela diri yang ada di sana mengetahui jika itu adalah Guan Il-hyeon dan langsung mencoba untuk menyerangnya. Namun, Guan Il-hyeon menebasnya dengan cepat. Melihat kejadian ini, salah seorang seniman bela diri yang lain kemudian menyerang Guan Il-hyeon. Namun, kejadian yang sama terjadi. Guan Il-hyeon menebas pria itu dengan cepat. Meskipun hampir semua seniman bela diri yang ada di sana terlihat kaget. Namun, pria berbaju merah terlihat tetap tenang. Pria berbaju merah itu kemudian berkata kepada bawahannya, "Dia tidak mungkin datang sendirian. Perhatikan sekitar kalian." Beberapa menit kemudian, puluhan anggota kavaleri hantu lapis baja pun datang. Semua seniman bela diri yang ada di sana tersadar jika mereka sudah terkepung. Si pria berbaju merah kemudian mengeluarkan pedangnya lalu berkata, "Iblis bajingan. Ternyata, kalian sudah membuat perangkap untuk menyergap kami." Guan Il-hyeon tersenyum lalu berkata, "Itu salahmu karena terlahir menjadi orang bodoh." Pria berbaju merah itu kesal setelah mendengar jawaban Guan Il-hyeon. Si pria berbaju merah kemudian menggertakkan giginya lalu berbicara, "Aku pasti akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri." Setelah berbicara, pria berbaju merah itu langsung melesat ke arah Guan Il-hyeon. Para anggota kavaleri hantu lapis baja kemudian menghadang pria berbaju merah tersebut. Namun, pria berbaju merah itu berhasil menyingkirkan beberapa anggota kavaleri hantu lapis baja. Setelah itu, dirinya terus melesat ke arah Guan Il-hyeon. Meskipun begitu, Guan Il-hyeon tetap bersikap tenang. Guan Il-hyeon lalu bergumam,
Kau tidak akan mampu sampai ke sini. Tiba-tiba saja, ada tali yang menjerat tangan dan kaki pria berbaju merah tersebut. Pria berbaju merah itu pun akhirnya tumbang. Namun, Guan Il-hyeon tidak membunuhnya. Menyadari hal ini, pria berbaju merah itu berteriak pada Guan Il-hyeon. Jangan main-main. Bunuh saja aku, dasar brengsek. Guan Il-hyeon menjawab dengan tenang. Kami masih membutuhkanmu untuk membawa mayat bawahanmu yang mati. Kami akan membiarkanmu hidup. Jadi, kumpulkan mayat mereka dan laporkan ke pemimpin aliansimu. Jika kau ingin tetap hidup, tinggallah di balik dinding aliansi surga Giok, dan jangan pernah keluar lagi. Mendengar ucapan tersebut, pria berbaju merah itu pun berteriak sambil mengutuk Guan Il-hyeon. Namun, Guan Il-hyeon tak menanggapinya sama sekali. Salah satu anggota kavaleri hantu lapis baja kemudian berbicara pada Guan Il-hyeon. Sepertinya kita sudah meraih kemenangan yang besar. Bagaimana kalau kita bersenang-senang sebelum kembali ke markas? Guan Il-hyeon kemudian menjawab. Tentu saja. Mari kita menemui Go Jinrak lalu bersenang-senang. Setelah percakapan itu, Guan Il-hyeon beserta seluruh pasukan kavaleri hantu lapis baja pun pergi untuk menemui Go Jinrak. Mereka semua kemudian bersenang-senang dengan menjarah dan membakar sebuah desa yang berada di sekitar sana. Guan Il-hyeon, Go Jinrak, dan seluruh bawahannya terlihat sangat senang dan menikmati momen ini. Asap tebal dari sebuah desa yang terbakar kemudian membumbung tinggi ke langit. Pria berjubah putih yang melihat asap membumbung tinggi di langit memutuskan untuk pergi ke desa tersebut. Sambil berlari, pria berjubah putih itu berkata, Aliansi surga Giok dan rombongan iblis surgawi menimbulkan kekacauan di mana-mana. Dunia jadi berantakan.